Saudara, dan kita lanjutkan pembahasan terkait kegiatan kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo di Lampung bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia di Prayitno. Mas Adi, kita berbicara soal tadi Jokowi yang masih memiliki magnet. Anda memiliki dua variabel tadi, ada yang pro, ada yang juga kontra. Tapi kalau kita berbicaranya ketokohan begitu, di daerah apakah sosok dan ketokohan Jokowi ini masih kuat bagi masyarakat di daerah? Kecenderungan rata-rata secara umum memang Pak Jokowi jika berkunjung ke daerah-daerah itu kan antusiasme publik yang menyambut cukup luar biasa. Banyak orang yang berkerumun, ingin menyalami, ingin selfie dan dalam banyak hal masih menganggap Jokowi itu dianggap sebagai mantan presiden yang dinilai punya rekam jejak yang dinilai masih positif, terutama di bidang pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan sosial di zaman Jokowi yang cukup luar biasa. Tapi bagi saya Mas, di atas segala-galanya, kalau kita bicara tentang pileg, bukan seberapa banyak orang berkerumun dari satu acara ke acara yang lain. Karena ujung dari pertarungan politik itu sebenarnya adalah di pertarungan akhir. Banyak sekali misalnya tokoh, pihak-pihak tertentu dan partai-partai yang sejak awal dan bahkan jauh-jauh hari melakukan agitasi, propaganda, sosialisasi dan kerja-kerja politik cuman karena di ujung tidak bisa dikunci, karena di ujung tidak bisa diselamatkan pemilih rakyat, kecenderungan tidak akan mendapatkan suara-suara yang signifikan. Oleh karena itu ketika Pak Jokowi memulai kick off, saya menyebutnya kick off soal konsolidasi politik bagi PSI, ya ini yang paling penting ditunggu oleh publik dan PSI tentu saja secara umum adalah soal konsistensinya. Apakah sejak 2026 menuju 2029 itu akan terus konsisten, safari ini akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kalau ini turun naik, hari ini semangat, tahun depan misalnya agak sedikit berkurang, ya tentu daya kekuatan konsolidasinya tidak akan sekuat bagaimana sesering mungkin melakukan kunjungan-kunjungan dan pertemuan-pertemuan itu. Tapi bagi saya, sekali lagi, pertemuan-pertemuan banyak orang, ya itu adalah untuk stimulus sebenarnya untuk memberikan semangat kepada PSI dan para pendukung Pak Jokowi untuk menyatukan kekuatan politik mereka menghadapi di 2029. Tapi sekali lagi Mas, kalau kita bicara tentang pileg, yaitu tadi, ujung tombaknya adalah bagaimana caleg yang diusung mampu memobilisasi dukungan, meyakinkan para pemilih bahwa di suatu waktu jelang pencoblosan dia dipastikan memilih PSI. Kalau tanpa itu semua, jadi tidak mengherankan kalau kerumunan-kerumunan, pertemuan-pertemuan yang sebenarnya begitu banyak misalnya, ya itu tidak akan berdampak apapun kepada PSI. Itulah yang saya sebut sebagai uji kekuatan politik, tapi sebagai modal dasar memberikan semangat dan motivasi kepada kader-kader PSI. Turunnya Jokowi ini pasti akan memberikan semangat yang berlipat ganda. Karena apapun sejak lama Jokowi itu kan bagi kawan-kawan PSI ini kan dianggap imam besar, dianggap sebagai kiblat politik dan bahkan dijadikan sebagai panutan. Dan bahkan banyak pihak yang meyakini bahwa segala manuver dan strategi politik PSI hari ini itu mentor utamanya adalah Pak Jokowi, bukan yang lainnya, Mas. Itulah yang saya sebut ya, pertaruhan politik yang sesungguhnya dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana meloloskan PSI di parlemen untuk yang pertama kalinya di Pileg 2029 mendatang. Oke, Anda menyebutkan tadi soal konsistensi safari Jokowi ini harus tetap dilakukan konsistensi begitu, konsistennya. Apabila kita melihat waktu menuju 2029 tinggal sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun lagi begitu, apakah cukup, Mas Adi? Justru ini adalah waktu yang cukup banyak yang bisa dimaksimalkan. Pertama, merekrut kader-kader yang mau dijadikan bagian dari PSI. Yang kedua adalah misalnya membangun jejaring dan struktur, karena kepengurusan partai itu harus berjejaring, Mas. Bahkan hingga tingkat RT dan RW, bukan hanya level kecamatan, bukan hanya level kabupaten provinsi, tapi di level RT dan RW pun juga harus dipastikan bahwa PSI itu punya kader-kader yang ada di dalamnya. Tentu safari ini kan untuk mengamplifikasi, sekaligus untuk melakukan uji kekuatan politik. Apakah orang-orang yang selama ini dianggap suka dan selalu menyambut Jokowi dengan antusias itu otomatis akan bergabung dengan PSI atau ikut dengan pilihan politik Pak Jokowi? Itulah yang disebut sebagai ujian politik di masa-masa yang akan datang. Karena saya kira yang mendekati masyarakat itu bukan hanya PSI, tapi semua partai politik, bagi baik yang lolos ke parlemen ataupun yang tidak lolos ke parlemen, semua berlomba-lomba. Mereka melakukan penetrasi, mereka melakukan pendekatan, mereka juga merayu pemilih yang sama.
Seperti halnya yang dilakukan oleh PSI. Itulah yang saya sebutkan, betapa pentingnya kuat-kuatan ujung tombak politik pertarungan di akhir adalah struktur mesin partai dan caleg-caleg yang nanti akan diusung untuk bertarung di 2029, Mas. Jadi tanpa itu semua pertemuan-temuan Pak Jokowi yang disambut oleh orang banyak, banyak yang selfie, minta foto-foto, ya mungkin tidak akan ada artinya kalau para orang yang berkumpul menyambut Pak Jokowi itu tidak langsung di-include menjadi bagian dari kekuatan politik PSI dan diikat secara struktural misalnya, bahwa mereka akan bersama dengan PSI untuk memperjuangkan supaya partai ini lolos ke parlemen. Oke, Mas Adi tadi menyebutkan bahwa ujung tombak dari hal ini adalah PSI mengusung caleg yang diusung mampu memobilisasi dukungan begitu. Sedangkan ini bukanlah perkara mudah begitu tampaknya bagi PSI, mengingat juga usia PSI dibandingkan partai lainnya terhitung baru. Strategi apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau kita melihat perkembangan politik belakangan ini kan ada informasi yang disampaikan oleh sejumlah politisi melalui kanal-kanal berita bahwa PSI itu sudah melakukan pendekatan ke sejumlah kader-kader lintas partai. Bahkan orang seperti Deddy Sitorus mengatakan bahwa banyak juga kader-kader PDIP yang diajak bergabung dengan PSI. Dan bahkan secara eksplisit orang seperti si Deddy Sitorus juga menyebut bukan hanya PDIP yang diajak, tapi partai lain seperti Demokrat, seperti PAN, katanya juga didekati. Itu artinya apa? Strategi-strategi politik menuju di 2029 mengajak partai-partai yang lain untuk bergabung dengan PSI itu akan selalu terjadi sepertinya. Dan itu pun juga akan terjadi pada partai-partai yang lain, Mas. Jadi kalau ada politisi-politisi di partai yang lain dan tempat politiknya lagi tidak oke dan kemungkinan secara politik mungkin tergeser, dia pasti akan ditawarkan untuk bergabung dengan partai yang lainnya. Jadi pertarungan politik untuk meyakinkan partai yang lain atau yang disebut dengan pindah partai dari suatu partai-partai ke lain, kalau kita melihat pertarungan politik ke belakang, itu adalah fenomena-fenomena biasa. Jadi apa yang terjadi pada PSI hari ini, strategi politiknya tentu adalah bagaimana meyakinkan partai politik yang lain, kader-kadernya yang tidak mendapatkan tempat yang bagus, tidak mendapatkan tempat yang mungkin sesuai dengan harapan, supaya bisa bergabung dengan PSI. Dan itu yang sepertinya terjadi ketika ada sejumlah politisi yang mungkin dulunya di partainya tidak oke, tidak kondusif, tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, hijrah ke PSI. Di situ kan ada Ahmad Ali, apapun judulnya ya Ahmad Ali itu adalah mantan politisi senior di Nasdem, begitupun ada Bestari Barus, ada Rusdi Masih dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Upaya yang dilakukan oleh PSI adalah bagaimana cari politisi yang punya kapasitas, punya jam terbang, kompetensi dan kemungkinan jika diusung maju dalam pileg ya akan memenangkan pertarungan politik. Saya kira di situ, Mas. Oke, artinya pergerakan juga sudah dilakukan oleh PSI terkait dengan strategi. Salah satunya tadi mengajak kader-kader partai lain yang dianggap mumpuni. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atas penjelasannya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas, sehat selalu. Terima kasih, Mas. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali saat lagi untuk Anda bersama rekan saya Vidi Batlotolone. Jadi tetaplah bersama kami.